sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menyapa kami, memberi kami hikmat untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu yang menyegarkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudara, ada satu hal yang cukup menarik dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini. Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 16, yaitu sebutan atau gelar yang diberikan untuk Yesus Kristus, yaitu Alfa dan Omega. Alfa dan Omega ini sebenarnya adalah huruf dalam bahasa Yunani. Alfa itu memang huruf pertama dan Omega adalah huruf terakhir dalam abjad Yunani. Kalau kita kan abjadnya tulisannya Latin ya. Jadi A dimulai dari A, B, C, D sampai Z. Sebelum A nggak ada huruf lain, yaitu A, B, C dimulai dari A, tapi juga setelah Z tidak ada huruf yang lain. Jadi terakhir adalah Z. Nah, kalau dalam abjad Yunani itu dimulai dari alfa, mirip-mirip ya A ya, alfa, beta, gamma, theta dan seterusnya sampai omega. Ya, kita mungkin kalau ingat pelajaran di sekolah banyak tuh rumus-rumus fisika pakai abjad Yunani ya. Dan biasanya ketika disebutkan alfa dan omega selalu diikuti dengan apa sih yang dimaksudkan dengan gelar itu, penyebutan itu. Seperti misalnya di ayat 13. Aku adalah alfa dan omega. Maksudnya itu adalah yang pertama dan yang terakhir.
Ya, ini bukan soal abjad lagi sebenarnya, bukan soal huruf lagi sebenarnya. Yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Ini soal eksistensi, soal eksistensi, soal kehidupan. Bahwa Yesus Kristus kalau dibilang dia sebagai yang awal, maka seperti huruf alfa, seperti huruf A, maka sebelumnya tidak ada eksistensi apapun selain dia. Dan kalau dia disebutkan sebagai huruf omega, yang akhir, maka setelahnya tidak ada eksistensi apapun selain dia. Nah, ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya seluruh kehidupan umat manusia dan terutama kehidupan ini secara umum, maka dimulai dari Allah, dari Yesus Kristus yang juga adalah Allah. Kalau kita ingat dalam Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu kan adalah Yesus Kristus itu, Sang Firman. Dan dia adalah Allah. Dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Kalau kata Yohanes pasal 1. Dan dalam kitab Kejadian dimulai dengan pada mulanya, in the beginning, Allah menciptakan langit dan bumi. Kehidupan pada saat itu belum ada. Jadi yang dimaksudkan dengan alfa, dia adalah awal dari segala sesuatu. Karena Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah omega. Omega maksudnya yang akhir. Ketika semua sudah berakhir, maka dia tetap ada. Tidak ada satu eksistensi apapun setelah dia. Sama seperti huruf, tidak ada huruf apapun setelah Z, gitu ya, setelah omega. Maka tidak ada eksistensi apapun selain daripada dia, Yesus Kristus, Sang Firman. Wahyu pasal 22 ini yang kita baca sebenarnya sedang berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita membaca keseluruhan pasal, ya kita hanya membaca ayat 12 dan 16 sampai 16. Tapi kalau kita baca secara lebih panjang lagi, secara menyeluruh lagi, ini bercerita tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Bahwa akan ada zaman akhir dari kehidupan. Karena nanti akan ada sebuah penderitaan yang besar dan itu akan mengakhiri kehidupan. Bahwa langit yang sekarang akan berakhir, bumi yang sekarang akan berakhir, tetapi gelar omega ini mengingatkan bahwa bersama dengan Tuhan itu akhir dari segala sesuatu. Jadi bumi boleh berakhir, langit boleh berakhir, tapi itu bukan akhir dari segala sesuatu gitu. Kenapa? Karena yang akhir itu adalah Allah. Nah, karenanya setelah itu ada langit yang baru dan bumi yang baru. Karena Allah belum berakhir. Mungkin bukan belum ya, tapi memang karena Allah tidak akan pernah berakhir. Allah itu kekal. Maksudnya ini berbicara soal akhir kehidupan. Allah walaupun Yesus Kristus walaupun dia diberi gelar Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, itu bukan berarti nanti Yesus akan berakhir. Bukan, tapi maksudnya yang berakhir adalah kehidupannya, kehidupan umat manusia gitu. Nah, karena Yesus adalah yang akhir, tidak ada sesuatu yang setelahnya.
ini berbicara juga tentang akhir zaman gitu ya, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tentang pengharapan eskatologis bahwa pada akhirnya nanti, akhir dari kehidupan ini, akhir dari langit dan bumi, maka Tuhan akan datang. Katanya, sesungguhnya aku datang dan segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, saudara-saudara, pada zaman itu kehidupan orang Kristen mula-mula memang cukup berat ya. Untuk bisa hidup sebagai orang beriman, mereka bahkan harus mempertaruhkan nyawa. Karena dari bangsanya sendiri ingin memusnahkan mereka. Mereka dianggap orang sesat, aliran sesat. Nah, saudara-saudara, ketika orang-orang Kristen itu bisa terus mempertahankan iman mereka, kalau dalam ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Artinya, maksudnya berbahagialah mereka yang tetap bertahan dalam penderitaan karena iman mereka, tetap melakukan firman Tuhan, tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun mereka harus mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan. Karena ketika Tuhan datang nanti, maka mereka akan diajak masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru itu. Mereka akan diberikan tempat di dalam kehidupan baru. Nah, berbeda dengan orang-orang yang tidak mempertahankan iman mereka, bahkan yang menganiaya. Nah, di ayat 15 dikatakan, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, yang mencintai dusta, mereka tidak akan mendapatkan tempat dalam kehidupan baru itu. Nah, ini menjadi sebuah kekuatan, sebuah penghiburan bukan hanya buat orang Kristen pada zaman itu, tetapi juga buat kita pada zaman kita saat ini, bahwa kita tetap menantikan kedatangan Kristus kembali yang kedua kali nanti. Bahwa di akhir segala sesuatu, Kristus akan datang untuk menyelamatkan kita dari penderitaan yang kita alami dan membawa kita kepada kehidupan baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, ayat ini juga hendak mengatakan bahwa hendaknya kesaksian-kesaksian itu kita terima dan kita tetap percaya. Buat kita yang ragu-ragu, membuat kita tetap percaya, dikuatkan iman kita ya. Terlebih lagi saudara-saudara, dalam masa-masa penantian, minggu-minggu Advent ini kita diingatkan bahwa Tuhan akan datang kembali. Mungkin di antara kita yang sudah mulai meragukan karena banyak hal gitu ya. Karena kita merasa Tuhan tidak pernah datang, sudah sangat lama, mungkin juga tidak akan datang gitu. Kita menjadi merasa seperti itu. Atau itu hanya sekedar cerita. Nah, kita merasa seperti itu. Dan terlebih lagi, untuk percaya akan kedatangan Kristus yang kedua kali nanti menjadi sangat sulit karena kita dikuasai oleh yang namanya rasionalitas. Untuk tetap beriman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu menjadi sulit ketika kita begitu dikuasai oleh logika kita, pengetahuan kita,
sains, lalu banyak hal, sekularisme, dan kehidupan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Bukan hanya di sekitar kita, tetapi di dalam diri kita juga. Karena pagi hari ini, saudara-saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita untuk tetaplah percaya pada eksistensi Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan juga percaya pada janjinya, janji akan kedatangan Kristus kembali, janji akan penyelamatan yang Ia lakukan untuk kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami ingin mengucap syukur untuk anugerah-Mu, anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Untuk janji Tuhan akan kedatangan Tuhan kembali ke dunia ini untuk menyelamatkan umat-Mu. Ajar kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap memegang teguh janji-Mu hingga saat ini. Ajar kami untuk kami tetap menantikan kehadiran-Mu, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan biarlah kami boleh tetap memelihara iman kami di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kekuatan yang dapat membuat kami berpaling dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.